Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Guru IY. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kemonotonan fungsi trigonometri. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe sudah membantu channel ini untuk terus berkembang. Serta aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi setiap saya mengupload video baru. Nah, kemonotonan dari suatu fungsi itu dapat dilihat dari gambar kurvanya. Di sini saya sudah punya dua gambar. Berdasarkan gambar yang pertama, ini bisa kita lihat bahwa fungsi f(x) atau kurva fungsi f(x) yang berada pada interval AB. Kondisi yang pertama, jika nilai P dan Q itu memenuhi A kurang dari P, kurang dari Q, kurang dari B, dan diperoleh FP. FP itu berarti nilai dari fungsi f(x) ketika x-nya adalah P. Ini ya, di sini ya berarti FP-nya. Nah, FP itu nilainya kurang dari FQ. FQ berarti ketika nilai x-nya adalah Q. Berarti ini. Nah, ini adalah FQ. Jika FP kurang dari FQ, ini maka fungsi dikatakan naik. Nah, ini untuk kondisi yang pertama. Nah, sedangkan kondisi yang kedua, berarti kita lihat gambar yang kedua, masih fungsi f(x), dia berada pada interval AB. Nah, jika P dan Q memenuhi A kurang dari P, kurang dari Q, kurang dari B, dan diperoleh bahwa nilai FP, berarti sama seperti tadi, FP itu adalah nilai f(x) ketika x-nya itu P, berarti di sini ya. Ini FP. Dia nilainya lebih dari FQ. FQ berarti ini adalah FQ ya. Nilai FP lebih dari FQ, maka artinya fungsi tersebut dikatakan turun. Nah, inilah yang dimaksud dengan fungsi naik dan fungsi turun. Naik turunnya suatu fungsi f(x) pada interval tertentu itu dapat dilihat dari turunan pertamanya. Jadi, misalkan di sini ada suatu fungsi f(x) pada interval tertentu, maka dia itu naik atau turun, itu dapat dilihat dari turunan pertamanya. Nah, jadi di sini fungsi f(x) dia harus bernilai real dan turunan pertamanya itu ada. Maka kondisi yang pertama, jika f aksen x lebih dari 0, maka dikatakan fungsi naik. Yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0, maka dikatakan fungsi turun. Sedangkan yang ketiga, jika f aksen x-nya itu sama dengan 0, dia tidak naik atau turun. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya, f aksen x sama dengan 0 itu adalah titik stasionernya. Jadi, dia itu kondisi ketika mencapai titik puncak maksimum atau mencapai titik puncak minimum atau mencapai titik belok. Nah, jadi nanti untuk fungsi naik dan fungsi turun itu hanya f aksen x lebih dari 0 dan f aksen x kurang dari 0. Nah, setelah ini akan kita bahas contoh soalnya. Di sini saya punya contoh soal. Yang pertama, tentukan interval x. Jadi yang ditanyakan interval x-nya sehingga grafik fx sama dengan sin x plus 45 derajat itu turun
pada interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, kita selesaikan. Di sini fungsinya adalah fx sama dengan sin x plus 45 derajat. Nah, syarat suatu fungsi itu turun itu jika apa tadi? F aksen x-nya kurang dari 0. Nah, maka di sini kita cari dulu f aksen x-nya. Turunan pertama dari sin x plus 45 derajat itu adalah cos x plus 45 derajat. Dia harus kurang dari 0. Nah, ini jadinya adalah pertidaksamaan trigonometri. Berarti cos x plus 45 derajat itu kurang dari cos yang bernilai 0 adalah cos 90 derajat. Untuk menyelesaikan ini, kita cari dulu yang namanya pembuat 0. Nah, mencari pembuat 0 itu berarti sama saja dengan menyelesaikan pertidaksamaan ini dirubah menjadi persamaan. Cos x plus 45 derajat sama dengan cos 90 derajat. Saya lanjutkan di sini. Berarti nanti akan diperoleh x plus 45 derajat itu sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 45 derajat plus K kali 360 derajat. Maka akan diperoleh X yang pertama adalah 45 derajat. Ini kalau kita masukkan K-nya 1 berarti sudah tidak memenuhi. Persamaan yang kedua berarti X plus 45 derajat sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti X-nya adalah min 135 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk X yang kedua, ketika K-nya 0 berarti tidak memenuhi. Kita masukkan K-nya 1 berarti X keduanya adalah 225 derajat. Untuk menentukan intervalnya berarti harus kita gambar intervalnya. Nah, dia batasnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita masukkan nilai X yang pertama, batas interval yang pertama 45 derajat, batas yang kedua adalah 225 derajat. Nah, kita cek mulai dari interval yang pertama dari 0 derajat sampai 45 derajat. Nah, berarti kita ambil sembarang titik di sini ya. Agar lebih mudah, katakanlah kita ambil di sini 15 derajat ya. Ambil 15 derajat di sini ya. Berarti cos 15 derajat ditambah 45 derajat itu kan 60 derajat. Nah, cos 60 derajat dia bernilai positif. Nah, jadi pada interval pertama dia bernilai positif. Nah, sekarang pada interval yang kedua. Misalkan di sini kita ambil 75 derajat. Saya substitusikan ke sini 75 derajat ditambah 45 derajat itu adalah 120 derajat ya. Berarti cos 120 derajat itu bertanda negatif ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini misalkan saya ambil 255 derajat. Berarti cos 255 derajat ditambah 45 derajat itu 300 derajat. Cos 300 derajat dia positif. Yang memiliki tanda negatif berarti disitulah fungsi fx sama dengan sin x plus 45 derajat itu akan turun. Jadi fx akan turun pada interval X lebih dari 45 derajat kurang dari 225 derajat. Di sini contoh yang kedua, tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan sin 2x min 60 derajat itu naik untuk interval 0 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, untuk soal nomor 2 ini akan saya gunakan cara yang kedua. Karena di sini naik, maka syaratnya tadi
fungsi naik f aksen x-nya itu bernilai lebih dari 0 atau positif ya. Nah, kita cari dulu f aksen x-nya. Di sini berarti f aksen x atau turunan pertama dari sin 2x min 60 derajat itu adalah 2 cos 2x min 60 derajat. Dia harus bernilai positif atau lebih dari 0. Nah, ini bisa kita rubah menjadi cos 2x min 60 derajat lebih dari 0 atau yang bernilai 0 itu adalah cos 90 derajat. Nah, berbeda dengan cara yang pertama tadi, di soal yang kedua ini, untuk mengetahui di manakah f aksen x-nya itu bernilai positif maupun negatif, ini akan saya gunakan nilai perbandingan trigonometri yang bernilai positif atau negatif itu berada di kuadran berapa. Nah, karena di sini turunannya itu adalah fungsi cos, berarti fungsi cos bernilai naik, berarti yang kita perlukan adalah lebih dari 0, bernilai positif pada kuadran 1 dan 4 ya. Berdasarkan hal ini berarti kalau kita gambar kuadrannya ya, ini kuadran 1, ini kuadran 4, dia daerahnya hanya di sini ya. Berarti ini anggap saja ini yang sudut negatif, berarti ini dari min 90 derajat. Ini yang positif, berarti ini di sini yang 90 derajat. Nah, kalau mau kita buat interval, itu berarti kita urutkan dulu dari yang kecil ke yang besar. Berarti ini nanti intervalnya menjadi min 90 derajat kurang dari sudutnya 2x min 60 derajat kurang dari atas satunya 90 derajat. Nah, kita cari x-nya berarti 2x lebih dari min 90 derajat. Ini pindah sini plus 60 derajat kurang dari 90 derajat plus 60 derajat. Nah, berarti untuk batas yang kiri dia adalah min 30 derajat kurang dari x kurang dari 150 derajat. Oh maaf, ini 2x ya. Berarti kalau x-nya saja berarti x lebih dari min 15 derajat kurang dari 75 derajat. Di sini diperoleh interval x agar fungsi f(x) sama dengan sin 2x min 60 derajat itu naik, dia dari min 15 derajat sampai 75 derajat. Nah, tetapi jika kita lihat di soal yang ditanyakan itu hanya pada interval 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Berarti kita gambar dulu di sini. Sini ya. Ini batas intervalnya dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Untuk daerah yang pertama, ini berarti yang positifnya. Ini jelas sekali berarti yang memenuhi hanya sampai dengan 75 derajat. Nah, ini adalah daerah yang pertama. Dia naik. Sedangkan untuk daerah yang kedua, untuk yang min 15 derajat berarti dia sebenarnya kan gambarnya di sebelah kirinya 0 ya. Min 15 derajat. Di sini yang perlu kita ketahui fungsi f(x) itu adalah sin 2x min 60 derajat. Nah, di sini kan berarti alfanya 2. Dimana kita ketahui bahwa fungsi sin dia bentuknya selalu periodik, ya selalu berulang-ulang. Nah, dia satu periodenya itu rumusnya adalah 360 derajat per alfa atau 360 derajat per di sini alfanya adalah 2. Nah, berarti dia satu periodenya itu adalah 180 derajat. Dia itu akan berulang satu periode itu setiap kelipatan 180 derajat. Jadi untuk min 15 derajat ini akan kita pindahkan ke dalam interval ya, berarti dia dihitung 15 derajat ke kiri
mulai dari 180 derajat. Berarti dia di sini 165 derajat. Nah, untuk daerah ini dia juga bertanda positif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa fungsi f(x) akan naik pada interval 0 derajat sampai 75 derajat, dan yang kedua 165 derajat sampai dengan 180 derajat. Oke, sampai dengan ini untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.